Sekolah-sekolah di Jakarta dilarang meminta pungutan ke siswa untuk kegiatan wisuda. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 17/C 2025 tentang kegiatan wisuda atau pelepasan peserta didik pada jenjang PAUD, SD Paket A SDLB, SMP Paket B SMPLB, SMA Paket C SMALB, dan SMK. Pemerintah Provinsi, Pemprov, DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan, Disdik, DKI Jakarta juga mengimbau sekolah-sekolah dilarang mewajibkan kegiatan wisuda atau pelepasan peserta didik. Ucap Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Disdik Jakarta Sarjoko melalui keterangan resminya, Senin, 5 Mei 2025. Yang diwajibkan. Dalam edaran ini yang perlu kita pahami highlight-nya adalah terkait dengan pembiayaan. Jadi kalaupun toh sekolah misalnya mau menyelenggarakan acara dengan sumber daya yang ada di sekolah, misalnya dengan menampilkan seluruh kegiatan ekstrakurikuler untuk kemasan semacam perpisahan dan lain sebagainya, ya silahkan aja. Itu menjadi sebuah media yang bisa dimaksimalkan untuk dari siswa untuk siswa dari siswa untuk siswa juga. Termasuk study tour itu berarti ya? Termasuk study tour? Ya, kaitannya dengan yang kegiatan akhir tahun ya, kegiatan akhir tahun. Intinya jangan ada pembiayaan apapun. Nah, itu imbauan atau larangan? Edaran. Ya, surat edaran. Nah, surat edaran itu mestinya kan bunyinya begini. Untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Nah, fungsi kami tentu bagaimana kami dengan seluruh jajaran melakukan pembinaan, supervisi dan pemantauan terhadap implementasi surat edaran ini. Jika ada pelanggaran seperti apa, Pak? Ya itu tentu menjadi bahan evaluasi buat kami. Tentu akan kami lakukan pendalaman sejauh mana kira-kira terjadinya pelanggaran itu. Ini untuk negeri aja atau swasta juga, Pak? Khususnya negeri ya. Ini kita yang kita atur khususnya negeri. Kalau satuan sekolah swasta ya kita kembalikanlah kepada orang tua, wali murid mereka, memang sepanjang ada kesepakatan dan sebagainya, tidak memberatkan atau mungkin mereka akan melakukan subsidi sekarang dan lain sebagainya, silakan. Misalnya mau ada mekanismenya melapor ke suhunya atau gimana? Apanya? Misalnya ada yang melapor. Ya sebenarnya tidak perlu melapor, tetapi yang penting itu dipedomani di dalam pelaksanaannya. Jadi Sudin nggak perlu tahu juga yang wisuda. Sudin perlu tahu nggak Sudin pendidikan? Gini, dimaknainya sekolah kan punya otonomi, ya kan. Mereka melakukan pekerjaan apapun, kegiatan atau apapun, tetapi rambu-rambu parameternya silahkan dipedomani. Kalaupun toh mereka mau melapor ke Subudu Dinas atau bahkan ke dinas lain nggak masalah. Tidak melapor pun nggak apa-apa sepanjang itu tadi dipedomani sesuai dengan edaran yang kita sampaikan. Tapi banyak, Oke, cukup ya. Tapi banyak wali murid yang nggak berani melapor, Pak, karena salah satunya itu menjadi kesepakatan antara perkumpulan para wali murid. Gini, poinnya adalah tidak ada pembiayaan, ya, tidak ada pembiayaan, tidak ada pungutan apapun untuk kegiatan-kegiatan itu. Pak, kemarin kan Pak Gubernur bilang kalau pungutan itu harus menyetujui Disdik dulu ya. Apanya? Kalau pungutan apapun ada harus persetujuan dari Disdik. Oh, tidak ada namanya pungutan mau dipakai persetujuan. Kemarin Pak Pramono Enggak bilang begitu maksudnya. Untuk sekali lagi pedomani surat edaran yang sudah kami sampaikan, poinnya di situ adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Mau acara wisuda dengan sesederhana apapun kan bisa, tidak harus di hotel dan sebagainya. Di sekolah juga bisa. Kita membuat acara-acara segala macam, acara keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh siswa tinggal ditampilkan. Kita nikmati secara bersama-sama. Itu juga akan menjadi sebuah momen yang tidak mudah dilupakan oleh siswa, manakala mereka punya kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa dilaksanakan di sekolah. Pak, kalau misalkan alasannya itu gratis dan siung yang akan dibuka, udah ada datanya belum dari 40 sekolah, Pak, kata? Ya prinsip kita memang baru akan melakukan uji coba terhadap 40 sekolah ya. Ya nanti rencananya akan kita laksanakan di tahun ajaran baru di 2025-2026. Kemarin kita sudah mengumpulkan 40 sekolah tersebut supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kita akan melaksanakan piloting sekolah gratis itu. Boleh di-spill, Pak, berapa sekolah itu di mana aja gitu? Prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kita pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya atau daya tampungnya sangat kecil di sekitar itu, daya tampung sekolah negerinya. Untuk Disdik sendiri ada ini nggak, Pak, wacana untuk
menghukum anak-anak yang bandel ini Pak? Selama ini kan KJP dicabut Pak yang tawuran, tapi tawuran tetap aja banyak. Ada nggak ke depan? Ya itu menjadi bagian dari evaluasi kita bagaimana nanti kita menentukan arah kebijakan lebih lanjut. Tentu kita juga ya setiap kebijakan apapun nanti kita laporkan kepada pimpinan. Tidak ada usulan untuk ke Barak TNI? Sementara belum ada. Pak, kalau soal pungutan Pak, kalau misalkan pihak sekolah alasannya itu dari uangnya dari donatur itu seperti apa Pak? Ya kalau donatur lain hal. Ya donatur misalnya CSR dan sebagainya. Dari orang tua atau Mereka mau mengambil meminta bantuan ke CSR perusahaan atau pihak lain, silakan aja. Tetapi yang jelas itu tidak membebani orang tua. Nah itu aja ya. Pak, 40 sekolah muridnya berapa sih Pak? Saya belum tahu persis ya. Belum ingat ya. Intinya jumlahnya sekitar 40 sekolah itu. Itu dia tiap jenjang atau satu jenjang aja Pak? 40 itu SD doang? Oh ada SD, SMP, SMA, SMK. Masing-masing ada perwakilan. Ya, oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Wah, Semangat Pak Sarjo. bagus ya lu aja Mas. Jangan lupa subscribe ya.